Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Saya Putra Rahmat Yudi, NIM 4320022 dari kelas KPIA. Saya akan membacakan UTS ringkasan dari materi 2 sampai 7 ilmu dakwah. Yang pertama, pengertian dakwah. Yang dimaksud dengan dakwah adalah dari bahasa dakwah berasal dari kata bahasa Arab, merupakan bentuk masdar dari doa yang berarti saruan, ajakan atau panggilan. Adapun pengertian dakwah menurut istilah adalah ajakan yang tidak terbatas pada ajaran melalui lisan saja, akan tetapi juga perbuatan nyata yang bentuk bisa berupa pendidikan, ekonomi, sosial, serta apa yang kita lakukan pada kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, perkembangan dakwah. Umat Islam harus mampu menggunakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini dengan baik. Karena dengan teknologi ini kita bisa menyesuaikan apa yang kita katakan, apa yang kita ingin katakan, hal yang terbaik untuk orang-orang banyak. Yang selanjutnya, dengan adanya internet pada saat sekarang ini menciptakan dan tersedianya berbagai aplikasi yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah atau pendapat ilmu dakwah yang berguna bagi orang banyak. Pada saat globalisasi ini, maka sebaiknya meneguhkan dakwah. Untuk mewujudkan agar tujuan dakwah tercapai, maka seseorang dai harus memperhatikan, yaitunya menyadari masyarakat sasaran dakwah. Dakwah hendaklah dilakukan dengan menafikan unsur-unsur kebencian. Dakwah hendaklah dilakukan secara persuasif. Yang selanjutnya, hukum dakwah. Hukum dakwah adalah wajib ain. Kewajiban dakwah bagi setiap muslim tersebut hanyalah terbatas sesuai dengan kemampuan Islam. Yang selanjutnya, objek dakwah. Yang dimaksud dengan objek dakwah adalah disebut dengan makhluk, yaitunya orang atau manusia yang menjadi penerima dakwah, baik individu maupun kelompok. Dengan kata lain, manusia secara keseluruhan, baik muslim ataupun tidak, bisa menerima dakwah karena itu semua bertujuan untuk kebaikan. Yang selanjutnya, dakwah sebelum para nabi. Sebelum semuanya dan rasul bertugas memanggil, menyeru dan mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha kuasa langit dan bumi ini. Menjalankan syariat agamanya, dakwah sudah dimulai pada zaman nabi sebelumnya. Allah mengirim rasul kepada umatnya untuk menyampaikan agama Islam sebagai agama yang benar, memperbaiki akhlak serta umat-umat terdahulu. Dakwah pada masa khalifah. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, Umar bin Khattab. Karena dengan adanya khalifah tersebutlah Islam sampai saat sekarang ini bisa digunakan atau bisa dikembangkan dari zaman Nabi Muhammad, dari zaman khalifah sampai zaman yang saat ini yang kita rasakan. Ada yang selanjutnya, pokok-pokok dakwah. Dalam surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolong umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada makruh dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ada beberapa hadis yang mengatakan tentang dakwah, yaitunya, barang siapa melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Apabila belum bisa, maka cegahlah dengan mulutmu. Apabila belum bisa, cegahlah dengan hatimu. Dan cegahlah kemungkaran dengan hati adalah pertanda selemah-lemah iman. Hadis riwayat Sahih Muslim. Yang selanjutnya, metode dakwah. Allah Subhanahu wa taala berdakwah dengan menyuruh kita berdakwah dengan lemah lembut. Bukan berarti umat Islam boleh bersikap
masa bodoh terhadap kemungkaran dan kemaksiatan, seperti yang kita lihat atau yang kita dengar pada zaman sebelum Rasulullah. Orang-orang banyak berbuat dengan kemungkaran, orang-orang banyak berbuat dengan kemaksiatan. Dengan adanya Islam, maka semuanya berubah dengan baik-baik seperti saat sekarang ini. Ada beberapa contoh dakwah pada zaman sekarang ini, yaitunya melalui kesabaran dalam berdakwah, melalui media dalam berdakwah. Misalkan media dalam berdakwah bisa melalui televisi, handphone, media massa, media sosial yang kita punya. Yang selanjutnya rukun-rukun dakwah. Beberapa ada rukun-rukun dakwah, yaitunya dai, mangdu, madhad, dakwah, wasail. Yang selanjutnya yang dimaksud dengan al-mamadi al-asyarah, yaitunya istilah yang dipakai oleh ilmuwan untuk menjelaskan 10 hal pokok tentang sebuah ilmu yang harus diketahui oleh para penuntutnya. Ada beberapa 10 mabadi al-asyarah, yaitunya al-had, al-maqdu, al-tasamarah, al-nisbah, al-fad, al-waqdi', al-ismi, al-istimdad, al-hukum, al-asyari', al-masail. Yang selanjutnya manahij ad-dakwah. Yang dimaksud dengan manahij ad-dakwah adalah pengertian atau strategi dakwah. Strategi dakwah adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. Macam-macam strategi dakwah, yaitunya strategi sentimental, strategi rasional, strategi indrawi. Macam-macam dakwah. Yang pertama, dakwah al-lisan, melalui lisan. Yang dimaksud dengan melalui lisan tersebut adalah misalkan saya menyampaikan kepada teman-teman hal yang kebaikan, berarti saya sudah berdakwah melalui lisan. Yang selanjutnya dakwah bi al-hal atau perbuatan nyata. Misalkan teman-teman bisa melihat saya melakukan atau perbuatan saya adalah perbuatan hal-hal positif melalui kebaikan, berarti saya sudah melakukan perbuatan yang nyata. Yang selanjutnya dakwah al-qalam, melalui tulisan. Misalkan saya menulis sesuatu, baik itu melalui tulisan buku maupun di media sosial yang mengajak atau menyeru kebaikan, berarti saya sudah melakukan dakwah tulisan. Yang selanjutnya uslub dakwah. Yang dimaksud dengan uslub dakwah adalah segala cara dalam menegaskan syariat Islam untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan, yaitu terciptanya kondisi kehidupan makhluk yang selamat dan sejahtera, bahagia baik dunia maupun di akhirat. Macam-macam uslub dakwah. Yang pertama, uslub al-hikmah. Metode dakwah meletakkan segala sesuatu pada tempat dan proporsinya. Yang kedua, uslub al-muqdizah al-hasanah, metode nasihat atau petuah yang baik. Yang ketiga, uslub majadillah, yaitunya metode dengan keteladanan yang baik. Karakteristik uslub dakwah. Yang pertama, rababaniyah, berorientasi ketuhanan. Yang kedua, sayamitul gairu jaziyatin, yaitunya menyeluruh dan tidak parsial. Yang ketiga, maksuritun gairu takidiyah, kekinian dan tidak kuno. Yang keempat, ilmiah, berlandasan ilmu. Yang kelima, mahayadat